Oke. Berapa nih Bapak dan Ibu yang di kelas B ini? Berapa orang? 9 Pak ya. Sebentar Pak. 10 10. harusnya Pak. 10 Pak. 10. 10 Ini ya? belum masuk. Iya 10 Pak. Iya, oke. Kita tunggu-tunggu sebentar. Suara saya bagus ya didengar? Bagus, Jelas bagus. Pak. Jelas. Iya, orangnya boleh tidak bagus, yang jelas suaranya bagus Bapak. Iya kangen Pak. Pak Arifin, tugas di mana Pak? Saya di Iya. di Kebumen Bapak, MTS Negeri 4. Oh, MTS Negeri 4 Kebumen ya. Oh Iya. iya. Eh, mau maaf Bapak dan Ibu kalau saya itu sudah kutanya orang ku lupa lagi. Eh, Jadi harus tanya terus. deket destinasi wisata Jati Jajar Bapak. Oh iya, iya. Kapan-kapan kita ke sana deh. Iya, iya, iya. Ditunggu, ditunggu. Iya. Iya. Eh, ya di Depak itu saya lihat programnya biasanya terlambat sekali. Makanya seharusnya sih kalau di Makassar Bapak dan Ibu di Sulawesi Selatan itu saya minta mereka gabung di KNAS di kegiatannya. MG Oh, MGBK namanya, itu MGB. MGMP ya, MGBK itu mereka gabung di sana. Oh, Karena kalau gitu ya. tidak gabung ya informasinya terlambat biasa kalau dari Depak. Seperti seperti program PKB ya. Wah, itu sudah dari 18 sudah selesai baru baru Oh, gitu. jalan. Eh, Itu jadi banyak. Nah, kalau mau bagus perkembangannya ya harus gabung sih. Malah kalau perlu gabung ke saya ke SMA, SMK enggak ada masalah kok. Ada, itu. Kalau di tempat 10 kami, orang ya. yes. Iya. Siapa ketua sukunya, Pari? Gimana Pak? Siapa ketua sukunya di sini? Ketua sukunya saya Pak. Oh, oke, Pak Arifli ketua suku. Iya, karena ini akan lama Pak sampai selesai akan ada di kelompok ini, enggak terpecah lagi Oh iya, iya. seperti itu. Semoga Iya. kompak, kompak selalu dan sukses semua. Amin. Ya, Amin. ya saling membantu Bantu lah kami seperti Pak itu. Putra. Ya, Bantu kami. tugas saya ada di sini untuk membantu ibu-ibu juga mempersulit. Ya. Siap. Lagi sisa masih ada 5 ya, berapa nih? 1, 2, 4 ya, lagi 4. Kurang, kurang 4 Bapak. Bu Andini sama siapa lagi? Pak Tri, Pak Tri Sinyalnya, juga. Pak, sinyalnya. Pak Tri sinyal kayaknya Oke. tadi sudah masuk terpental. Oke, kita mulai saja Pak. Ini sudah jam 8 ya. Kita Baik onten Pak. saja. Siap, Nanti mereka bergabung baru kita masuk ke materi intinya. siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa bersama-sama kembali setelah saya bertemu dengan 10 orang guru-guru hebat Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mengirimkan selawat dan taslim ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan buat kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak dan Ibu, memulai kegiatan kita ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kegiatannya karena saya banyak kegiatan juga Bapak dan Ibu ya, guru penggerak pendampingan, kemudian Ibu Farida juga banyak sekali beliau mengajar D1 dan S2 sehingga kami situasikan saja Bapak dan Ibu, kami berharap saya selalu berpasangan dengan Ibu Farida hadir, tapi kalau sulit yang menghandle Bapak dan Ibu, dan sebentar 14 waktu Indonesia Timur ya, berarti Indonesia Barat itu jam berapa ya? Pukul 15 ya. 15 ya Ibu ya. 15. 15 Indonesia Tengah, bukan Timur ya, Indonesia Tengah pukul 14 berarti 13 itu waktu Indonesia Timur.
Itu nanti sesi kedua. Jadi kami bagi sesi menjadi sesi 1 dan sesi 2. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya berharap sebentar bisa juga bergabung. Cuma ini mungkin sekitar 1 jam lebih saja karena saya juga lagi menerima PPG juga ini, Bapak dan Ibu. Hari ini PPG dalam jabatan. Kalau Ibu ini prajabatan. Kalau Ibu ini kan dalam jabatan ya. Ini prajabatan sementara kami Kang Hendel. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mari memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap kegiatan ini mungkin saya bersama Ibu Farida akan mendampingi Bapak dan Ibu agak lama-lama ya. Nanti selanjutnya akan dihandle oleh Pak Amon dan dosen yang lain. Tapi kemungkinan kita akan bertemu lagi Bapak dan Ibu dan di ujian ya kemungkinan besar bertemu saya itu ada Ibu ya. Itu karena pengujinya itu di Pamong itu hanya saya yang tersisa. Yang lainnya eh, bukan tersisa sih, memang tidak bisa menilai. Jadi mungkin akan bertemu Bapak dan Ibu nanti di penilaian-penilaian selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, aktivitas kita hari ini sini sudah berapa nih? 1, 2, lagi 3 ya? Iya, Bapak. Ini masih Ya, menunggu Bu lagi. Andini, masih sinyalnya Oh, sulit. oke. Jadi ketua sukunya Pak Arif ya. Siapa, Pak? Oke, sudah dibentuk mungkin dari kemarin. Berarti tugasnya Pak Arif adalah mengingatkan teman untuk kalau perlu datang ke rumahnya untuk menggedor-gedor kalau tiba-tiba ada pertemuan seperti itu. Kalau ada di jalan silakan di stop untuk kembali ke jalan yang lurus di Vicom ini. Itu Pak ya. Karena kadang kita mendarat tiba-tiba harus memulai Bapak dan Ibu. Tapi kami tetap mengkondisikan, tolong dikondisikan Bapak dan Ibu, karena mungkin masih ada yang masih perjalanan misalnya ya harus apa ya ikut menyesuaikan. Pak Arif, kirimnya di grup juga ini latarnya cantiknya latarnya ini. Iya, Ya, Bapak. saya juga mau supaya latarnya sama. Oh, Ya, begitu. Iya, siap-siap, supaya Bapak. kelompok. Nah, Ya, ya nanti di grup WA-nya sudah ada ya Pak Arif. Saya sudah sudah, bergabung. Farida sudah ya di situ. Bu Farida belum. Saya belum ada nomornya, Bapak. Oh, belum ada. Nantilah. Belum. Dikasih anu, sebentar. Tak, Siap, itu. siap, siap. Baik, mungkin saya masuk ke materi inti. Bapak dan Ibu, saya izin share ya Bapak dan Ibu ya. Nah, aktivitas kita ini Bapak dan Ibu sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Bapak dan Ibu ya? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Sudah. Oke, baik. Bapak dan Ibu, aktivitas kita ini hari ini kita akan mulai jam 8 tadi sudah dimulai sekitar 1,5 jam. Nanti di siang juga akan sekitar begitu karena alokasi waktunya adalah 3 jam. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan kita, saya ingin memberi pengantar dan mungkin sebentar siang Ibu Farida memberi penguatan Bapak dan Ibu. Nah, kegiatan kita ini untuk sesi selanjutnya adalah pengembangan perangkat Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, selamat sudah melalui materi pendalaman materi ya. Dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah Bapak dan Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu akan masuk di tahap kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Dan isinya ada 4 langkah. Langkah keempat, eksplorasi alternatif solusi. Kemudian penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan masih di langkah ketujuh adalah pembuatan rencana evaluasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu di pembuatan rencana aksi dan pembuatan rencana evaluasi itu Bapak dan Ibu akan sudah menyusun perangkat untuk tampilkan sampai di ujian. Lah Ibu ya. Nah itu nanti dipraktikkan, diactionkan. Nah itu terkait kegiatan kita. Nah di langkah keempat dan langkah kelima ini masih akan sama seperti kegiatan kemarin. Seperti itu.
Nah, ada 4 Bapak dan Ibu di pengembangan perangkat ini. Mungkin saya masuk sampai langkah 4 dan 5. Ya seperti itu ya Bapak dan Ibu, mendampingi Bapak dan Ibu. Kemudian langkah 6 dan 7 biasanya diambil alih orang lain. Saya tidak tahu siapa nanti yang bertanggung jawab di situ. Tapi saya berharap Bapak dan Ibu enaknya sih lanjut dengan saya. Ya itu. Karena saya ini semangat ini kelas ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti kemudian untuk kegiatan awal kita ini adalah eksplorasi alternatif solusi. Ini adalah langkah keempat dari pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran. Kalau kita desain layanan inovatif atau pengembangan perangkat layanan, bukan pembelajaran Bapak Ibu, tapi pengembangan perangkat layanan. Nah, di kegiatan ini 3 hari ya kita akan menganalisa ya, melakukan eksplorasi alternatif solusi dari hari ke-13 sampai dengan hari ke-15. Nah, di hari ini, hari ke-13 Bapak dan Ibu, tugasnya adalah mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Jadi nanti banyak sudah ada mengawali dengan presentasi kecil-kecilan. Kemudian nanti akan melakukan kajian literatur untuk eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Jadi ini sesudah pertemuan kita ini Bapak dan Ibu akan kerja cepat gitu ya. Mencoba memulai orientasi bagaimana melakukan kajian literatur sama seperti kemarin. Ya, melakukan kajian literatur modelnya sama, hanya isinya yang berbeda. Kemudian melakukan wawancara. Ini wawancara nanti mungkin sama seperti kemarin, tapi wawancaranya wawancara singkat saja Bapak dan Ibu. Ya, yang sempat, yang bisa ditemui. Ya, tidak mungkin lengkap ya, tapi kalau ada bisa ditemui untuk menambah wawasan kita bagaimana sebenarnya melakukan analisa alternatif solusi apa yang akan diselesaikan dari permasalahan itu. Seperti itu Bapak. Nah, tetapi untuk hari ini barangkali elok sekali kalau kita Bapak dan Ibu tetap masuk pada melihat hasil akhir progres Bapak dan Ibu sebentar ya. Ya seperti itu secara singkat mungkin apa sih masalahnya yang akan dicarikan alternatif solusi. Karena bukan saya mendampingi kemarin ya, saya hanya mendampingi di tahap pertengahan saja seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu ada LK21, eksplorasi alternatif solusi kayaknya. Ini sudah Bapak dan Ibu punya ya? Di LMS sudah ada, Pak. Ya, TLMS sudah ada. Nah, ini ada masalah terpilih yang akan diselesaikan. Bapak dan Ibu, satu dulu. Boleh di landscape ya, formatnya itu. Ya, jangan diganti fontnya, tapi formatnya boleh di landscape supaya agak mudah dibaca. Boleh, silakan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kemudian bisa diupload nanti. Ini adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan nanti disalin dari LK14 yang kemarin. Sudah punya 14 ya Bapak dan Ibu, sudah selesai ya? Insya Allah. Sudah Bapak. Ya, pokoknya selesai tak selesai kasih pindah lah ke sini. Dia Bapak dan Ibu. Kemudian akar penyebab masalah juga diambil saja. Diambil dari kolom 3. Jadi LK14 kolom 2 ini masalah terpilih. Kemudian masalah terpilih akan diselesaikan disalin di kolom 3 juga ya. Seperti itu. Nah, ini akar penyebabnya diambil nanti masuk ke kolom ketiga ini ya. Kolom 1 itu nomor ya Bapak dan Ibu ya. Itu harus pahami. Jadi kita berbicara kolom kedua itu masalah terpilih akan diselesaikan. Kolom ketiga itu akar penyebab masalah. Mengisi akar penyebab masalah diambil dari kolom 3 kemarin. Ya, seperti itu. Nah, sesudah ini dikasih pindah sebentar Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian
akan melakukan eksplorasi. Jadi modelnya seperti ini, Pak. Saya contohnya nih, masalah terpilih akan diselesaikan. Kemandirian belajar siswa rendah. Akar penyebabnya model pembelajaran. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin kalau Bapak misalnya motivasi belajar siswa rendah. Ya, akar penyebabnya adalah kepercayaan diri yang kurang. Seperti itu ya. Nah, itu nanti seperti itu. Nah, kalau kita kan memang BK itu tidak terlalu banyak orientasinya pada faktor eksternal siswa. Lebih banyak pada faktor internal siswa seperti itu. Nah, ini nanti dikasih pindah akan seperti ini sesudah Bapak Ibu menyelesaikannya. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekarang tugasnya adalah masalah yang terpilih ini dan akar penyebabnya sudah diketahui. Sekarang Bapak dan Ibu bertugas hari ini sebentar selesai Vicon ini, Bapak dan Ibu akan langsung terjun kembali melakukan kajian literatur. Seperti itu. Nah, setelah ada kajian literatur sederhana saja, Bapak dan Ibu nanti bisa presentasi di siang. Ya. Nanti kita lihat. Ibu Farida mungkin memberi penguatan, kemudian diikuti dengan presentasi. Diharapkan sudah ada ya Bapak dan Ibu, walaupun mungkin masalah pertama saja. Ya, tapi kalau sudah bisa ada sampai masalah kedua, silakan Bapak dan Ibu ya. Alternatif solusi. Diharapkan alternatif solusinya nggak banyak-banyak ya Bapak dan Ibu. Jangan terlalu miskin. Apalagi seperti Pak Arif ini, Ibu Nuri ini orangnya gemuk-gemuk. Jangan sampai kajiannya kurus-kurus. Itu ya Pak. Supaya banyak pilihan. Ya seperti itu. Kan kalau mau ini milih alternatif solusi yang pertama itu selalu apakah tepat dengan masalahnya. Ya akar penyebabnya itu akan dipilih. Yang kedua adalah apakah kita bisa melakukannya. Jangan sampai juga kita tidak bisa melakukannya. Cantik-cantik pilihannya tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Seperti itu Pak. Makanya harus banyak alternatif. Sehingga ada pilihan-pilihan yang rasional. Ya, yang memang sesuai dengan masalah. Tetapi juga mampu kita lakukan. Seperti itu. Nah itu nanti Bapak dan Ibu melakukan kajian literatur dan wawancara. Mungkin hari ini kajian literatur saja dulu Pak. Tapi sudah sore bolehlah wawancara. Sampai besok wawancara singkat. Ya, kalau yang bisa ditemui. Ya, dikasih pilihan seperti kemarin. Kalau kemarin kan memang harus wawancara semua diisi ya. Kalau ini Bapak dan Ibu silakan yang bisa ditemui siapa wawancaranya begitu Bapak dan Ibu. Nah, diharapkan kajian literaturnya sama seperti kemarin Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak usah jelaskan sama, diambil dari artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Ya, caranya Bapak dan Ibu saya mungkin, atau ada yang masih bingung nih caranya bagaimana melakukan kajian literatur mencari artikel. Masih ada? Insya Allah aman. Aman ya. Mungkin lupa-lupa sedikit. Ya, tidak apa-apalah. Nanti saling mengingatkan kerjasama bagaimana caranya nih. Di mana bisa mencari, saling berbagi Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti diharapkan seperti ini. Dan hasilnya ini contohnya Bapak dan Ibu. Ya. Hasil kajian literatur misalnya kemandirian belajar siswa rendah. Kemudian model pembelajarannya ya yang menjadi akar penyebab. Nah, nanti misalnya di sini memilih problem central ini ya VCL. Kenapa memilih ini? Karena ini adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian. Nah, ini ada kata kemandirian kan? Ada kemandirian. Itulah terkait masalahnya. Situ Pak ya. Jadi kajian literatur seperti itu. Ada kata itu kuat Bapak dan Ibu. Ada indikatornya ada. Kemandirian belajar apa itu misalnya mampu mengatur diri sendiri. Nah, lihat kan indikatornya yang kemarin, kalau ada, kalau memang sulit menemukan kata ini, maka kalau ada indikatornya, diambil kesimpulan bahwa anak yang tidak mandiri itu adalah anak memang yang tidak mampu mengatur dirinya misalnya. Nah, ada mengatakan di sini bahwa pembelajaran PCL ini bisa membantu anak-anak agar mampu mengatur dirinya. Walaupun tidak mengatakan mandiri ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu, tapi lebih bagus kalau Ibu memang mencari literatur yang memang menyebut masalah yang terpilih itu. Seperti ini ya. Dalam PCL ini dipilih karena pembelajarannya dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian dalam belajar. Berarti ini terkait dengan masalah. Nah itu begitu caranya Bapak dan Ibu.
Kemudian ini ya itu saya katakan tadi, jangan terlalu miskin Bapak dan Ibu ya. Agak banyak-banyak lah. Apalagi saya lihat ini siapa nih? Semua orang ini saya lihat orang-orang sejahtera ini semua. Jangan terlalu apa ya? Dirinci terlalu sedikit sekali di apa ya? Di kajiannya itu. Karena kalau sedikit Bapak sendiri pusing untuk nanti memilih yang rasional itu Bapak dan Ibu. Ya. Kalau banyak Ibu tinggal pusing memilih yang mana ini. Itu berbeda Pak. Sama-sama pusing. Tapi yang pusingnya berbeda. Yang satu pusingnya kosong. Kalau kajiannya sedikit. Dan itu kurang tepat dipilih. Tapi kalau banyak pilihan. Ibu sih apa ya, pusing memilih yang mana. Yang saya mau. Yang bisa saya lakukan. Yang rasional bisa saya lakukan. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sehingga kami berharap ini kegiatannya ini banyak. Kemudian hasil wawancaranya. Ambil saya singkat ya Bapak dan Ibu. Ini contoh ya. Dari guru misalnya penerapan model pembelajaran yang memberi peluang kepada siswa untuk berprestasi adalah pembelajaran ini. Wahyudi misalnya siapa nih hasil wawancaranya. Tidak perlu terlalu detail seperti kemarin ya. Kita singkat-singkat saja Bapak dan Ibu. Nah ini terkait eksplorasi alternatif solusi dari kajian literatur yang Bapak bisa selesaikan hari ini. Kami berharap semua ada di antara empat masalah ya Pak Arif ya? Iya Pak, 4. Empat Ya, disuruh milih kalau sudah 2. ya oke. Sekarang sudah ada 2. Nah sekarang sudah ada 2 pilihan. Nah itu kira-kira dilengkapi. Tapi kalau baru sebentar dapat 1 yang jelas ada dulu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Tapi kalau sudah lengkap boleh. Kalau ada yang jelas ada dulu kita lihat bagaimana progresnya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan terkait kajian literaturnya ini Bapak dan Ibu? Izin Bapak Ada pertanyaan? bertanya. Silakan Pak Ibu. Yang masalah sudah sampai di hasil wawancara apa belum ya Pak ya ini? Maaf. Ini sudah untuk sebentar jangan dulu lah. Ibu fokus pada kajian literatur. Sesudah siang Ibu lanjut ke wawancara sampai besok. Itu dia. Oke. Sebentar malam boleh, besok juga boleh. Nanti sambil melengkapi ya Bapak dan Ibu. Tapi untuk sebentar mungkin orientasinya Bapak dan Ibu cukup sampai pada kajian literatur. Itu pun tidak mungkin masalahnya semua ya. Mungkin cukup 1 ya. Itu. Tapi kalau besok boleh dilengkapi. Mungkin sekarang misalnya kajian literaturnya ada 3 atau 2. Ya cukup dulu kalau itu saya dapat. Tapi sebentar malam dapat boleh 3, 4, 5. Ya kajian literatur terkait ini. Maksud saya begini Pak, ini kan yang wawancara ini kan kita tentang masalah BK. Ya. Apakah yang kita wawancara ini guru seperti kemarin ada kepala sekolah, guru sejawat dengan yang lain-lain, atau khusus kita tanya ke yang lebih spesifik ke BK? Bisa Ibu, sama seperti kemarin. Ya, sama seperti kemarin. Wawancaranya, kalau kita lihat di sini Ibu ya, saya lihat dulu kemarin. Ini petunjuknya. Begini Pak, karena Ini. kalau perlakuan BK kan kayaknya agak spesifik ke BK. Apakah kalau guru umum itu kan lebih pada pembelajaran umum? Tidak ada masalah Bu. Kan keputusannya nanti ada pada Ibu ya. Kita mencoba mengkaji untuk menambah wawasan. Seperti itu ya. Baik. Oke, Ya, seperti baik. itu. Semakin banyak kita sumber informasinya. Jadi kalau melakukan kajian itu, Bu, studi kasus semakin banyak sumber, itu semakin kuat. Nah, beda kalau tidak terlalu kuat. Walaupun sebenarnya yang terpercaya itu memang ya linear dengan kita ya. Misalnya guru BK, kepala sekolah yang latar BK, kemudian pengawas sekolah yang latar belakang BK, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah makanya ini melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, lihat Bapak Ibu ya, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, ya ini ada guru, berarti guru mapel. Kepala sekolah oke, pengawas, rekan sejawat, ini guru BK ya. Nah, pakar yang ditentukan semandiri untuk melakukan eksplorasi solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan. Jadi sama seperti kemarin wawancaranya, tapi mungkin Bapak dan Ibu karena ini tidak terlalu banyak waktu,
Mungkin silakan Bapak dan Ibu, mungkin wawancaranya sekitar 2 atau 3 ya narasumbernya yang bisa ditemukan sebentar, mungkin sebentar sore saja mulai itu ya Bu ya. Untuk ini sebentar cukup kajian literatur dulu dimantapkan, wawancara kalau perlu mungkin besok lah wawancaranya. Tapi kalau sudah ada sempat sebentar ya boleh. Sudah dipahami ya Bapak dan Ibu ya? Ya, Baik, Pak. selalu paradigma di kepala kita Bapak dan Ibu ketika kita mencari apa alternatif solusi, selalu kita harus punya banyak wawasan dan tidak terbatas pada yang memiliki pemahaman sama dengan kita. Ya out the box Bapak dan Ibu, keluar dari box. Mungkin ada orang melihat dari sisi lain dan itu memperkaya wawasan kita. Tetapi sebagai orang BK kesimpulannya adalah pilihan ada pada kita. Seperti itu. Nah, sama kan kalau kita menghadapi siswa, banyak alternatif solusi disodorkan kepada mereka, tapi bukan kita yang menentukan. Kalau kita menentukan, ya tidak berhasil, Pak. Kenapa tidak berhasil? Karena mereka yang mau menjalani, punya kehidupan tersendiri, punya keluarga tersendiri, punya alur kehidupan sendiri. Nah, berbeda. Tetapi kita memberi wawasan kepada mereka sehingga punya dalam pemecahan masalah yang dihadapi seseorang itu akan banyak sekali apa ya, banyak sekali informasi-informasi yang memberi orang pilihan-pilihan sehingga pilihannya itu tepat ya. Walaupun kadang juga ada pilihan yang menyesatkan seperti Bapak dan Ibu wawancara ya, ternyata jawabannya itu melenceng dari harapan kita ya, sangat jauh melenceng. Tidak ada masalah Bapak dan Ibu ya, itu hanya menjadi bagian memperkaya dari kita dari sudut pandang mungkin orang lain. Saya dari Mapel ya, bukan dari BK. Mungkin ada sudut pandang yang lain dan unik seperti itu ya. Makanya apa ya? Di panduan BK itu, permen BK itu ada kolaborasi. Ya, setiap ada ditangani harus ada sebaiknya ada kolaborasi dengan orang lain. Kalau dulu tidak boleh, kita tahu saja BK mandiri. Ya, tidak dipentingkan itu kolaborasi. Kalau sekarang, ayo kita sama-sama kolaborasi. Nah, di guru penggerak juga seperti itu. Harus kolaborasi, tidak bisa lagi kerja mandiri. Kalau ada guru mau kerja mandiri ya sisa sendiri. Kenapa? Karena wawasannya menjadi minim. Jadi kita akan bertanya, walaupun yang kita temani kolaborasi itu hanya memberikan sumber-sumber informasi untuk memperkaya dan menambah wawasan kita. Seperti itu ya Ibu. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Untuk tahun kajian literaturnya sendiri gimana Pak? Masih seperti yang kemarin, 5 tahun dari tahun sekarang ya? Ya masih Ibu. Ya, tapi kalau sudah dapat, tidak dapat, ternyata ada yang lama-lama boleh, tapi diharapkan. Tapi daripada Ibu tidak ada, yang ada saja dulu. Mungkin dalam proses perkembangannya, tiba-tiba dapat, ya digantilah. Mungkin kan ini kan mendesak ya Bapak dan Ibu ya. Ibu harus, kalau kemarin larinya masih 70 km per jam. Kalau sekarang Ibu harus mulai tancap-tancap 90-100 km per jam. Seperti itu ya. Itu harus tambah-tambah kecepatan. Nanti di terakhir begitu. Harus sudah mulai 120 sampai 150 kecepatannya. Kalau tidak Ibu akan ketinggalan. Jadi memang seperti itu. Harus balapan. Ya, karena Ibu ini dianggap muda. Orangnya muda-muda ini semua. Saya tidak tahu bagaimana umurnya sebenarnya, tapi dianggap muda. Kalau dianggap muda berarti Ibu bisa lari dengan kecepatan 150 km per jam. Seperti itu ya Bu. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Silakan Ibu, silakan diminum, dimakan kuenya yang di depannya. Saya juga mau minum ini. Pak Putra mau Ya. bertanya. Silakan Pak Arif. Berarti memang ya arah nanti arahnya kita akar masalah sampai eksplorasi alternatif ini memilih yang kira-kira bimbingan ya bentuknya ya, bukan konseling ya. Karena ya klasikal kayak desainnya ini akhir-akhirnya. Mohon penjelasan Bapak. Baik, di pengantar saya dulu begini Pak. Pilihannya adalah satu bimbingan, satu konseling. Saya tidak tahu di terakhir. Ya, saya tidak tahu di terakhir. Tapi satu bimbingan itu ada 2 pilihan. Bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Yang disebut bimbingan klasikal itu masuk kelas.
Kalau bimbingan kelompok itu jumlahnya sekitar 5 sampai 10 orang. Itu bimbingan kelompok. Jadi itu efektifnya. Bapak dan Ibu ya. Tapi bimbingan itu adalah memberi informasi kepada peserta konseli. Ya kita istilahnya konseli Bapak dan Ibu ya, bukan klien ya. Bukan klien, tapi konseli. Jadi siswa itu disebut konseli, memberi informasi agar mereka memahami ya, memahami materi yang kita bawakan, itu bimbingan. Nah, diharapkan ada masalah juga untuk konseling. Konselingnya ada 2 pilihan. Konseling individu atau konseling kelompok Bapak dan Ibu. Nah, tapi saya tidak tahu perkembangannya kemarin bidikannya Bapak dan Ibu ya. Apakah masalah itu semua konseling atau semua bimbingan? Tapi sebenarnya diharapkan Izin begitu Bapak, Ibu. Ya, bagaimana izin itu Bapak, kemarin nggak perkembangannya? ada arahan ke arah situ. Jadi saya sendiri terutama saya ambil dua masalah yang menurut pemahaman saya lewat bimbingan klasikal dengan bimbingan kelompok, Pak. Oh, oke. Padahal kan di awal sebenarnya Pak, Ibu ya, waktu sama saya ya. Saya sudah arahkan sama Paula Pandang ya. Ya, Paula Pandang bahwa Bapak dan Ibu akan menentukan nanti ada bimbingan, ada konseling. Ya, kalau konseling berarti ada masalah, kalau bimbingan berarti ada sesuatu yang ingin dipahami. Ya, bersifat umum kalau bimbingan. Tapi kalau lebih spesifik, bersifat pribadi, kita akan masuk pada konseling. Seperti itu ya, Ibu. Sebaiknya kalau begitu, Ibu coba deh. Masih boleh, Bu. Tidak ada di sini. Walaupun ini dari MTS Damang, tidak ada haram halal di sini, Bu. Terkait pemilihan. Pak, Tapi begini, harapannya apa? begitu. Nah, Saya kan kemarin angkat masalah motivasi belajar untuk bimbingan kelompok. Apakah bisa oke. saya robah ke konseling kelompok? Karena memang masalah motivasi belajar itu kan juga masalahnya ada beberapa akar permasalahannya sebenarnya, Pak. Atau bukan cuma satu akar permasalahan sebenarnya. Oke, boleh, Bu. Motivasi belajar kalau kita anggap sebagai masalah, iya. Tapi kalau kita anggap sebagai sebuah kekurangan yang harus dipahami peserta didik, maka kita lakukan bimbingan. Di situ letaknya, Bu. Kalau dianggap masalah, makanya konseling. Kalau dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang Kapan tidak dianggap terpenuhi, masalah itu, maka Pak? ya, kalau masalah itu ketika dianggap bahwa anak-anak itu sudah mempribadi, Bu. Ya, mempribadi masalahnya itu. Sesuatu yang memang agak spesifik pada dirinya. Walaupun mungkin hampir sama dalam satu kelompok itu, tetapi dia itu tentu punya latar belakang yang berbeda, maka dia menjadi masalah. Tapi kalau dia kekurangan, kenapa dia tidak punya motivasi? Karena dia kurang informasi. Bagaimana meningkatkan motivasi, bagaimana menumbuhkan motivasi, maka kita menyelesaikannya itu di aspek itu tadi, aspek bimbingannya. Ya, seperti itu. Selalu kurang informasi itu balik bimbingan. Tapi kalau masuk pada kawasan masalah yang harus terpecahkan, maka kita akan masuk pada konseling. Seperti itu ya, Bu. Oke, Pak biasanya. Putra, saya Pak Putra. Nah, silakan Pak. Ibu. Pak, gini, kalau berarti kalau semua satu masalah itu boleh enggak solusinya 2? Jadi bisa ke bimbingan dan konseling, atau harus pilih salah satu fokusnya, Pak? Begini, Bu, saya tidak berbicara terkait BK nanti dalam terkait PPG dulu. PPG ini Bapak dan Ibu diharapkan sebaiknya ada satu konseling, satu bimbingan. Kalau satu masalah 2 itu enggak boleh, harus pilih salah satu, Pak. Dua masalah kan berarti ada satu yang bimbingan, satu konseling. Oh, berarti satu masalah satu bimbingan, satu masalah satu penyelesaian ya, Pak ya? Satu bimbingan, yang satunya satu konseling. Ya, berarti satu solusi Dengan aja. Satu tindakan. Ya, kan itu akan ditindaklanjuti dengan pembuatan RPL, kemudian action prakteknya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, dilengkapi dengan di perangkat nanti kami akan di pengembangan perangkat ini sampai medianya, materinya, LKPD-nya, lembar evaluasinya, itu lengkap. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu, tetapi pilihannya sebaiknya ada
satu untuk bimbingan, ya entah bimbingan klasikal di kelas atau bimbingan kelompok, ya, atau mau konseling, tergantung masalahnya, ya. Kalau bersifat umum saja, Bapak bimbingan. Tapi kalau dianggap itu spesifik sekali, maka Ibu boleh konseling individu atau konseling kelompok. Lebih sederhana sih kalau konseling kelompok, kalau Bapak dan Ibu tidak berani konseling individu. Hanya kalau konseling kelompok, kesulitannya adalah men-setting siswa karena banyak anggotanya. Kalau konseling individu, kemudahannya adalah men-setting siswa. Kenapa? Karena satu orang saja yang boleh kontrol. Ya, seperti itu. Nah, pilihan-pilihannya Bapak dan Ibu nanti kita lihat. Nanti kita lihat, ya, masalahnya itu. Ya, dari kajian literatur. Tapi arahnya Bapak begitu ya, Ibu ya. Ibu Mas Suma ya. Ya. Tolong yang lainnya juga menyesuaikan seperti itu. Ya, Pak, Masih terima ada? kasih. Ya, terima kasih, Pak. Bertanya, Pak. Pak, Ibu Nita nih, kalau silakan. Bertanya. izin Ibu Izin, Nita Pak. dulu ya, Ibu Iya. Nita dulu silakan. Terima kasih, Pak. Pak, sebenarnya gini, contohnya saya itu ngambil di bidang pribadi itu masalah emosi. Kemudian akar penyebabnya mengontrol diri. Oke. Ibu Nita, sebentar kita lanjut. Kita tampilkan satu-satu deh. Oh, Gitu ya. Oke, sekarang Iya, Pak, itu, Pak. ada dulu pertanyaannya tentang pekerja yang mau dilakukan itu dulu. iya, maksudnya saya gini, Pak. Pak. Di kontrol itu kan ada 3 aspek, Pak. Yang saya pahami dari Profesor Pandang itu, apa yang akan kita tangani itu apakah di aspek perilakunya, kognitifnya, atau di behaviornya gitu kan, Pak ya? Ya. Nah, Ya. kebetulan di kontrol diri itu saya melihat ada 3 aspek itu, Pak, perilaku, kognitif, dan Ibu nanti kontrol. Ibu Nita tampil pertama, Bu. Tampilkan sebentar ya. Nanti kita kupas. Ya, Oh, siap. pertanyaannya sekarang dulu. Bapak bolehkah saya yang Apakah pertama? Soalnya mati lampu kan. Ibu Laptop nomor mau 2. mati. Ibu nomor 2 ya, sesudah Ibu Nita. Oke. Oh, Sekarang siap. pertanyaannya ya, kajian literaturnya sudah paham apa belum? Ini tentang ini Pak, boleh tanya lagi. Tentang bimbingan Iya. kelompok tadi, konseling Sebentar, Ibu, kelompok. sebentar. Apakah ada Sebentar dulu. batasan itunya? Ibu, sebentar, Bu. Fokus dulu pada apa yang mau dikerja sekarang. Eksploratif alternatif solusi sudah paham tidak kajian literatur? Iya sudah, Pak. Jadi kalau saya semua aspek di kajian literaturnya seperti apa dimasukkan dulu gitu ya, Pak ya? Ya, yang jelas tahu caranya bahwa yang dilakukan sebentar sudah ini adalah kajian literatur dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu ya. Oke, saya tambah. Sebenarnya tidak boleh ditambah, Bu, tapi harus ditambah. Kenapa? Supaya Ibu tidak repot-repot. Tapi untuk kita-kita ya jangan bilang-bilang di kelompok lain. Ya, karena di pertemuan besok baru disampaikan ini. Tapi saya tidak mau Bapak dan Ibu ini. Saya ingin menyampaikan ini nanti diperkolah Ibu Farida ya. Pekerjaan besok, tapi boleh Ibu lakukan sekarang. Tapi disimpan supaya satu kali melakukan sudah selesai LK-nya. Apa itu Bapak dan Ibu? Melakukan diskusi tentang kelebihan, pros dan cons ya, kekurangan dari alternatif solusi yang dipilih. Ya. Dari akar masalahnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau BK ini kan memang spesifik ya, bukan literasi dan numerasi. Yang jelas dari masalah yang dipilih, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti melakukan presentasi Bapak dan Ibu di LK-nya itu. Lihat Bapak dan Ibu, LK-nya ini kan dikerja ini hari adalah eksplorasi alternatif solusi. Seperti itu ya, dari kajian literatur dan wawancara. Nah, besok tapi sebaiknya dikerja sekarang juga supaya satu kali mengkaji sudah ada hasilnya Bapak dan Ibu. Adalah analisis alternatif solusi. Ya. Berdasarkan kajian di atas Bapak dan Ibu ditulis seperti ini, misalnya memilih tadi penerapan model problem centered learning. Mengapa ini dipilih? Ya. Mengapa itu dipilih? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kalau memilih pilihan kedua lagi, ini kan mungkin ada berapa pilihan sebentar ya. Bapak dan Ibu dari kajian literaturnya itu misalnya memilih problem based learning PBL. Ya. Mengapa itu dipilih? Lalu apa kelebihannya? Ini Bapak dan Ibu bisa temukan di kajian literatur. Ya. Ini ditemukan bersamaan ketika Ibu melakukan kajian literatur, lanjut supaya dapat informasi. Ya.
Paham ya Bu? Supaya tidak bolak-balik lagi. Kalau besok disuruh ke sini, bolak-balik lagi buka itu kajian literaturnya. Kalau ini sudah ada, kalau mau simpan boleh, kalau tidak mau simpan dulu di file lain. Sabar Tapi Pak, Bu, sabar. Pak Putra, ah, Pak Putra, ya, itu silakan. untuk analisis alternatif solusi, itu kalau semua kajian literaturnya ada alternatif 7, berarti kita buat cross dan postnya juga 7. Apa cuma milih salah satu aja yang mau kita pilih? 7 Ibu, 7. Ibu sabar ya. Kajian literatur dulu banyak-banyak. Jangan dulu langsung mau menentukan solusi. Ya, jangan seperti Ibu di sekolah. Ada masalah langsung ada pilihannya satu, kasih banyak-banyak dulu Bu. Ya, Berarti jangan. semuanya itu harus dianalisa dengan Iya, bahasa iya, sendiri ya Pak ya? iya. Nah, jadi untuk memudahkan Bapak dan Ibu supaya untuk kita-kita ya, jangan dibocorkan ke orang lain, Pak. Ya. Karena kalau Siap, Ibu Pak. misalnya mengkaji, menemukan misalnya menurut Yunas ditemukan problem basic learning ya dari kajian itu. Nah, tapi hanya menemukan ini kajian literaturnya, tapi di situ sudah ada kan alternatifnya, kenapa memilih itu, apa kelebihannya, diambil. Ya, jangan besok lagi dibuka lagi kajiannya Yunas ini. Itu kerja 2 kali ya. Ini 1 kali, tapi mungkin disimpan saja di file lain, tapi sudah ada. Sehingga kalau disuruh langsung ada. Itu ya, itu maksudnya saya membuka. Karena ini besok, Ibu. Besok sebenarnya tugasnya. Tapi Ya Pak, ya, oke Pak. oke, jangan bilang-bilang. Ini contohnya. Rahasia ya Pak ya, rahasia. Makasih Pak. Rahasia. Itu dulu. Nah, ini contohnya, Bu. Ini contohnya Foto ya. dulu Pak. Sebentar, saya sharekan saja nanti. Ini mengapa model PCN ini dijelaskan di sini. Ini melibatkan siswa dalam aktivitas memiliki potensi untuk menstimulasi bla 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 seperti itu. Ya, ini nanti cari kenapa sih PCL itu bisa meningkatkan kemandirian. Nanti dilihat dari pendapat misalnya dari Yunas ya, yang diambil dari sini. Menurut Yunas bahwa ini bla 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 dari kajian literatur Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti apa kelebihannya teknik itu? Ini menurut Tuut misalnya kelebihannya ini model ini berorientasi agar siswa memiliki gagasan untuk bla 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 seperti itu Bu. Tapi boleh juga Bapak dan Ibu nanti poin-poin ya. Kelebihannya 1, 2, 3, 4. Boleh juga ya. Silakan gaya-gayanya Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Nah, itu Izin. nanti ditambah Bapak dan Ibu sehingga hari ke-15 kita sisa sisa presentasi saja. Selama 3 hari dimulai sebentar saja sudah presentasi, tapi hari ke-15 ini sudah selesai laporannya. Nah, inilah aktivitas pertama yang akan kita lakukan Bapak dan Ibu sehingga nanti di langkah kelima itu sudah masuk pada penentuan solusi. Nah, inilah 3 hari ini Bapak dan Ibu yang akan kita lakukan ya. Tapi kita akan memulai hari ini mencoba dengan kajian literatur sambil kajian literaturnya itu disimpan juga 1 kali melangkah 3, 2, 4 pulau terlampaui. Itu ya. Oke. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu sebelum kita coba tampilkan? Ya, izin bertanya Pak. Silakan Pak Arif. Ya, tadi kan Aduh, disampaikan laptopku sudah masalah mati. analisis alternatif solusi ya, tentang Ya. mengapa gitu ya. Berarti nanti pada saat menentukan analisis kita sudah menentukan satu eksplorasi alternatif solusi, satu misalkan problem based learning ya, sudah kita tentukan satu ya Pak, nggak semua ya. Belum Pak. Bapak nanti mencari model, misalnya menemukan 3 ya. Di eksplorasi alternatif solusi ada 3 kan, misalnya ditemukan atau 7. Nah, di analisis itu dibahas satu-satu, belum menentukan Pak. Kita pelan-pelan saja Pak, pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat. Seperti itu prosedurnya Pak. Ya, pelan-pelan saja. Nanti tiba masanya menentukan solusi sudah. Kenapa Bapak dan Ibu harus mempelajari banyak alternatif solusi? Karena nanti di belakang Bapak dan Ibu akan kerepotan. Ya. Yang kedua, apa? Kalau menentukan solusi misalnya Bapak dan Ibu misalnya menggunakan di sini problem based planning. Tapi ternyata dalam implementasinya Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, maka Bapak dan Ibu boleh menggantinya. Di mana menggantinya? Kembali ke LK ini, mengambil pilihan kedua. Boleh saja. Ya. Itu terserah Bapak dan Ibu.
dalam kegiatannya nanti kesulitan ya seperti itu. Sudah mau buat perangkat, ternyata sintaksnya atau langkah-langkahnya tidak dapat sama sekali. Ibu mau apa? Kalau begitu kembali tadi ke alternatif solusi yang banyak, analisisnya mungkin mengambil analisis yang kedua yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Kalau hanya satu saja, tiba-tiba dalam proses akhirnya nanti, ya, misalnya konseling lah, konseling individu, dipilih dengan masalah motivasi belajar, seperti itu. Apa teknik yang mau dipakai? Oh, saya melihat masalahnya pada apa ya, pikirannya. Oke, kalau begitu saya gunakan WDP, misalnya, ya tekniknya, ya pendekatannya apa ya, pada rasional emotif, ya. Realitas terapi misalnya dengan prosedur WDP. Tapi ternyata pada saya mau menerapkan prosedur WDP, ternyata saya kurang informasi. Yang kedua saya kesulitan. Kalau begitu, saya boleh kembali. Kenapa kembali ke depan? Karena ada dua pilihan tadi. Ada dua pilihan solusi atau tiga. Makanya saya boleh kembali mengambil yang mungkin bisa saya tindak lanjuti. Tapi kalau hanya satu Bapak dan Ibu, ya, satu alternatif solusi yang dipilih, loh, tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilakukan, gimana itu? Ibu kan yang pusing ya, ya seperti itu. Nah, makanya kaji saja sebanyak-banyaknya, urusan menentukan, urusan di belakang sebentar. Dipahami ya Pak Arif ya? Iya Pak, paham. Ya. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mungkin dari saya Pak Putra. silakan. Ya. Jadi dalam eksplorasi alternatif solusi ini Pak, itu yang kita masukkan apakah semua jenis alternatif solusi atau hanya alternatif solusi aja yang kemungkinan bisa untuk menyelesaikan masalah yang kita pilih Pak. Baik. Bapak dan Ibu, intinya adalah kajiannya itu sebanyak-banyaknya itu dulu. Berarti semua ya Pak ya? Cuma jangan Pak ya. Ya Pak. Contoh di sini, ini kajian literatur kemandirian belajar masalahnya. Oke. Ternyata dari kajian literatur menurut Yunas itu ada kata merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi. Itu tidak ada hubungannya, Pak. Tidak ada hubungannya ya. Tapi dan kemandirian belajar ada hubungannya kan dengan masalah. Kalau begitu ini diambil. Karena ada hubungannya Bapak. Tapi kalau dia mengatakan saja bahwa model pembelajaran ini hanya meningkatkan partisipasi siswa. Oh sudah, jangan diambil Pak. Karena tidak ada hubungannya dengan masalah. Bisa dipahami Pak? Ya, Iya Pak. Makasih ya, Pak. oke. Mungkin maksimal, kalau saya sih maksimal 5 saja Pak. Maksimal ya Pak? Maksimal 5, minimal 3. Oh ya. Kalau 2, Bapak akan kerepotan. Ya, siapa? Oke, seperti itu. Izin Bapak bertanya. Silakan. Ini kan hasil kajian literatur 5 misalnya yang paling banyak tadi, terus wawancara juga. Wawancara ini kalau saya kemarin itu kalau dari pengawas itu kan sudah ada beliau mencantumkan solusinya itu Bapak. Kemudian misalnya saya taruh di sini, apakah itu termasuk juga di kita analisis juga alternatif solusinya kayak gitu atau dipilih-pilih lagi harus dari hasil kajian literatur saja misalnya seperti itu. Terima kasih. Baik, bagus Ibu. Kalau Ibu simpang wawancara kemarin, berarti tidak perlu wawancara lagi. Kasih masuk saja di sini Bu. Hasil wawancara mengatakan ini. Ya, itu bagus. Sebenarnya saya kemarin lupa menyampaikan bahwa kalau wawancara langsung Tommy ke sini. Makanya hari ini saya menyampaikan langsung juga pada langkah besok ya. Analisis alternatif solusi sehingga satu kali kajian Ibu bisa menemukan. Jadi kalau sudah menemukan dari hasil wawancara kemarin, sisa dicaplok saja, kasih masuk ke sini. Walaupun tidak ada di kajian literatur. Oh iya. Tapi lebih bagus kalau ada di kajian literatur. Supaya ada berapa pendapat yang menguatkan. Ya, Ibu ya. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi Ibu? Kalau tidak ada, Pak Arif bisa pandu nih, tampil satu-satu.
dengan cepat ya, enggak usah terlalu lama ya. Siap, siap, Pak. Siap. Begitu. Silakan, siapa nih Ibu Nita tadi yang mau Oh, Kak, tampil? saya izin Silakan. pertama. Oke. Laptopku sudah mau mati. Oh iya, baik, baik. Boleh, boleh Ibu, mangga. Oke, kita urutan nggih. Mulai Bu Andri. Ikhlas ya, Bu? Oke. Monggo Bu Andri. Ikhlas ya Bu, Silakan. yang lain. Iya, Ya, baik. siap, Terima siap, siap. kasih. Saya izin share screen. Oh, saya sudah buka materi kah belum? Bentar dulu. Oh, baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari hasil eksplorasi yang kemarin kita bahas, ada dua masalah yang saya angkat. Yang pertama, masalah motivasi belajar rendah, di mana akar permasalahannya tidak mempunyai cita-cita. Kemudian yang kedua, siswa bingung menentukan jurusan yang akan dipilih setelah lulus SMA. Akar permasalahannya yaitu belum mengetahui bakat minat yang dimiliki. Jadi untuk mengetahui bakat minat yang dimiliki oleh siswa, rencananya saya akan menggunakan kunci karir dari Holland. Jadi rencananya untuk motivasi belajar, karena kemarin nggak ada arahan untuk satu konseling, satu bimbingan. Kemarin itu saya ngambilnya di masa motivasi belajar ini, saya ngambilnya bimbingan kelompok. Tapi kalau memang nanti harus konseling, berarti saya ambil konseling kelompok. Kemudian di karir ini saya akan rencananya menggunakan bimbingan klasikal. Terima kasih, mohon arahan dan masukannya, Pak. Ya, silakan Pak Putra. Apa langsung ini apa ditanggapi teman-teman? Langsung Pak. Waktu Ah. kita sisa 30 menit. Iya, baik. Silakan Pak Putra. Oke. Ibu tidak mempunyai cita-cita ini agak apa ya, agak umum Bu. Dia silasri kebimbingan. Kalau belum mengetahui bakat minat, bolehlah untuk bimbingan ya. Tapi ketika masuk pada tidak mempunyai cita-cita, ini sebenarnya cuma bimbingan saja. Ada enggak akar penyebab masalah kemarin yang lebih spesifik kira-kira yang lebih pribadi? Apa pilihannya Ibu? Kemarin saya sempat tanya-tanya ke anak-anak. Mereka pilihannya sebenarnya kebanyakan itu rasa jenuh. Cuma saya pikirnya kemarin kalau saya ambil rasa jenuh, takutnya lebih mengarah ke jenuh terhadap cara mengajar guru. Oh, itu Tapi sudah Pak, setelah saya kejenuhan saja tanya-tanya Bu. lebih dalam lagi, Ibu kejenuhan saja deh. Iya. kejenuhan. Iya, ambil dua pilihan dulu, jangan Ibu. Jangan dulu hapus Bu. Jangan dihapus dulu Bu. Ya, pilihan pertama ya, kalau mau konseling, mau bimbingan adalah tidak memiliki cita-cita. Seperti itu ya. Yang kedua adalah kalau mau ini untuk bimbingan ya, kalau mau konseling kejenuhan belajar. Ya, bolehlah kalau kejenuhan mungkin masih bisa. Ya, seperti itu ya. Baik, Jangan Pak. garis miring Bu, 1 Baik, dan Pak. 2. Jangan garis miring Bu, 1 dan 2. Karena itu berbeda. Ya, 1 tidak memiliki cita-cita, 2 kejenuhan dalam belajar. Ibu enggak usah pusing, mau gara-gara bosan dengan gurunya atau bagaimana, enggak peduli itu. Yang jelas bahwa membuat anak-anak motivasinya Baik, belajar Pak. rendah karena jenuh. Ya, jenuh dalam belajar seperti itu. Saya kira untuk dibawa bimbingan ya Ibu. Ya. Ya, 1 karir, 1 bidang belajar. Saya kira sudah fix Ibu ya. Ya, oke. Tidak ada masalah Bu, Bapak. nanti kita lanjut. Nanti konsultasi kemudian sama Ibu Prof. Farida. Baik. Bagaimana seperti itu. Oke, cukup ya Ibu. Baik, Pak. Mungkin yang lain lagi. Makasih Kita banyak, coba lihat Pak. secara keseluruhan. Iya. Dilanjutkan. Sudah cukup Ibu, nggih. Bu Andri sudah cukup. Monggo Bu. Tadi siapa tadi? Bu Nita ya. Sih Pak. Ya.
Silakan. Izin share screen, Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu? Iya. Gini Pak, ini saya barusan yang eksplorasi mencoba saja itu yang pertama. Pertanyaannya yang pertama itu saya kan mengontrol emosi marah dan negatif. Kemudian akar penyebab masalahnya itu ketidakmampuan mengontrol diri aspek perilaku. Nah, yang saya tanyakan tadi Pak Putra, maaf, yang saya pahami dari menurut Afdal itu kan ada aspek perilaku, kognitif, dan keputusan. Apakah saya harus mencari di kajian literaturnya itu yang khusus untuk mengontrol perilakunya atau semuanya dulu gitu Pak, yang dimasukkan ke kajian literaturnya? Iya, Ibu. Ya. Monggo Pak Putra barangkali. Apa diteruskan dulu barangkali? Baik, Halo? yang pertama Ibu, pekerjaan utamanya dulu memutuskan yang mana untuk konseling, yang mana untuk bimbingan. Sudah ya? Sudah Pak, insya Allah untuk yang mengontrol emosi ini saya konseling individu, kemudian yang kedua perencanaan karir ini klasikal Pak. Ya. Sekarang sebenarnya kalau dalam kontrol diri itu namanya kan nanti self control, Bu. Iya, Kalau self kontrol. control itu bukan kontrol perilaku, Bu, tapi sebenarnya dia kontrol pikiran. Itu. Oh, Artinya iya. apa? Yang Ibu dulu biarlah dulu Ibu Mhm. nanti Ibu biarlah dulu ini ketidakmampuan mengontrol diri ini aspek perilaku. Nggak usah ketidakmampuan saya Oh, mengontrol diri. oh Seperti iya. itu, nggak usah Ibu. Iya. Nantilah lihat kajiannya, alternatif solusinya. Mhm. Nanti Ibu akan fokus pada perilaku. Tapi kalau kemudian kajiannya menemukan bahwa itu adalah terkait pikiran, ya Ibu akan Mhm. intervensi pikirannya. Jadi jangan Oh dulu, iya. ya nanti ketika alternatif solusi ketahuan ini misalnya pikirannya yang saya akan Mhm. kontrol lebih banyak, caranya ya oke pikirannya. Atau Oh iya. emosinya oke. Seperti Iya, itu ya Ibu, siap Pak. supaya Ibu Iya, lebih punya Pak. wawasan banyak alternatif menanganinya ya. Walaupun sudah ada di Iya. kepalanya tadi perilaku. Tapi kalau mau tekniknya adalah self control, ya bukan perilaku. Kalau self Mhm. management itu perilaku. Di dalam self management ada namanya Oh, self control. Kalau self control itu bukan perilaku, Bu. Kalau saya ya, itu lebih banyak sih pikiran, mhm. mengontrol pikiran orang. Seperti itu ya, Bu. Nah, Oh, nanti Ibu punya wawasan banyak. iya, Seperti itu ya, Bu. Oke. iya siap Pak. Untuk yang nomor 2 Pak, masalahnya mohon masukannya. Ini sama dengan tadi Bu, siapa ya tadi yang pertama, ketidakpahaman dalam perencanaan karir studi lanjut. Kemudian akar permasalahannya ketidakpahaman siswa dalam mencocokkan kepribadiannya dengan perencanaan karir. Itu mohon Namanya masukannya Pak. sebenarnya bukan kalau seperti teori Holland itu kan bukan kepribadian saya, Bu, tapi antara minat dan kepribadian. Maka lahirlah Oh, teori Holland dengan Riasik itu. Jadi mungkin kalau Ibu kurang memahami pekerjaan yang sesuai dengan atau karir yang sesuai dengan kepribadiannya. Nah itu atau seperti itu. Uh, kurang memahami kepribadian disesuaikan dengan pekerjaan gitu Pak. Kurang memahami karir yang tidak sesuai dengan kepribadiannya kalau tidak salah tangkap tadi saya, Bu. Oh, kurang memahami Karir yang sesuai dengan kepribadian siswa. memang kurang memahami kepribadiannya sesuai. Tapi ini kamu kurang memahami. Kecepatan kali awan dulu. Pak Putra ngomongnya. Jadi saya nggak nangkep Pak, maaf Pak. Kurang memahami kepribadian dengan pekerjaannya gitu Pak. Sinyal kayaknya, Bu. Oh iya ya. Mm-mm. Tapi saya
Saya jelas, Bu, Ya. Bapak? Sinyal, Bu. Mungkin Sinyal. sinyalnya Ya, Bapak kayaknya yang sinyal. agak Oh, ini. Ya, Tes tapi coba. kalau saya jelas ya. kalau Ibu Nita jelas, Bu. Oh, iya. Aduh, saya ini butuh arahan ini dari Pak Putra. Oke, suara saya dijelas Bu, kalau Barsu, kayak jaringan saya bermasalah. Oh iya. Bisa, Maaf Pak. Bapak, bisa dikoreksi ini tadi saya kurang menangkap yang Bapak utarakan. Nah, yang Ibu lihat ini adalah tidak mengenal kepribadian dan tidak mengenal pekerjaan. Mhm. Padahal yang Ibu masukkan adalah peserta didik tidak memahami pekerjaan sesuai dengan kepribadiannya. Nah, itu maksudnya Pak. Gimana, Pak? Kalau tidak memahami kepribadiannya, cukup asesmen kepribadian, tes kepribadian. Ya, seperti itu. Mhm. Tapi kalau mau menggunakan bagaimana pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepribadian, maka Ibu akan menggunakan tes-tes karir yang ada tes kepribadian di dalamnya. Misalnya kunci karir dari Holland ke karir ya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Bisa Oh, dipahami ya. Oke. ya Pak. Kurang memahami pekerjaan dulu Bu, yang sesuai dengan kepribadian. Mhm. Kerjaan. Yang sesuai dengan kepribadiannya. Nah, bukan kepribadian Bu, minat dan kepribadian supaya dapat teorinya. Kerjaan sesuai minat dan Kepribadian. kepribadian gitu ya Pak ya. Ya Pak. Ya. Nah, Ibu akan kaya deh literatur kalau ini. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan Oke, sip. ketemu. Cukup Yap. ya. Cukup. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih pencerahannya. Ya. Saya izin stop share Bapak Ibu. Iya, baik. Barangkali yang lain, Pak Putra dikasih kesempatan untuk presentasi. Iya, silakan Semuanya barangkali. katanya Pak, mereka tanya Masih ada semuanya. waktu nih, silakan. Iya, baik. Silakan Ibu Mas Muma. Iya, silakan. Ya, oke, terima kasih. Izin share screen. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Gini Pak Putra, saya ambil dua masalah. Yang pertama susah bergaul dengan teman sebaya. Kemudian akarnya kemampuan berkomunikasi rendah. Dan yang kedua susah belum menentukan sekolah lanjutan. Ini akarnya seperti ini. Bagaimana Pak Putra? Oke, Ibu mau yang konseling yang mana, yang bimbingan yang mana? Gimana Pak? Yang mana untuk bimbingan, yang mana untuk konseling? Karena saya yang bimbingan yang karir, yang konseling yang sosial. Nah, yang karir kan belum mengetahui bakat dan minat ya. Ya. Terkait pekerjaan. Terkait pekerjaan. Ini saya MTS itu Pak. Karena karir kan di bawah. Yang di bawah ya terkait pekerjaan karena karir. Ya, kalau bakat dan minat kan itu pribadi Bu, masalah pribadi. Tapi kalau ada terkait pekerjaan, dia menjadi karir. Walaupun begitu ya. saya di MTS Pak. Ya, tidak ada masalah Bu. Ya. Ini belum mengetahui bakat dan minat di pekerjaan. Iya, tidak ada masalah. Oke. Kemudian untuk konseling, memang kemampuan berkomunikasi rendah itu apa ya? Agak umum sih. Mungkin materinya ini bisa bimbingan kelompok dengan latihan keterampilan berkomunikasi itu sangat sederhana sekali. Ya, yang ini agak umum Bu masalahnya kalau kemampuan berkomunikasi rendah. Ya. Ya. Agak umum. Pak, ini kok saya di sekolah lagi ada terus dari sekolah. Ya agak putus-putus Bu, suaranya saya agak sulit. Tapi
Ya, Ibu, oke. ibu, ibu, ibu Saya. cari saja dulu kira-kira yang spesifik dari nomor 1 ini. Kalau saya sih kayaknya anak ini sulit berkomunikasi dengan orang lain. Kalau itu bisa konseling betul itu. Ya, sulit berkomunikasi. Nanti di apa sebabnya nanti bisa sulit berkomunikasi. Ya dengan orang lain. Bukan rendah Bu, tapi dengan orang lain. Ya. Oke, Pak. Itu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Putra. Terima Ya, kasih. ya. Baik, tadi sudah Bu Mas Umar. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan mumpung ada waktu. Mohon izin, saya juga ingin presentasi Pak Putra. Saya mau pengen Oh, nih ya. Gimana, silakan Pak Tajil dulu, Pak Tajil. Saya boleh Silakan. ya. Izin Pak Monggo. Putra, nggih. Iya, monggo. Kamera saya nonaktifkan ya Bapak lain, bukan jaringan saya nggak bermasalah. Saya monitor saja. Baik, Pak Putra, ini hasil dari saya mengangkat dua permasalahan, adanya motivasi belajar dan kegiatan hampir sama. Pokoknya dikasih besar-besar Bu, Pak. Pokoknya Pak Tajul ya di bawah, enggak di bawah dikasih besar saja. Ini yang sudut kanan bawah Pak. Zoomnya ya. Oh, zoomnya ya. Ya, zoomnya. Besar. Lewat. Ya. Oke, sudah. Oke, ada dua ini Pak. Yang pertama, akar penyebabnya belum ada target prestasi. Kemudian masalah kedua, ada kurangnya pemahaman tentang formasi studi lanjut. Kalau tadi Pak Putra mengarahkan ke bahwa salah satu ada yang konseling dan satu bimbingan, tapi kalau melihat dari permasalahannya, ini kalau yang motivasi belajar lebih ke masalah umum, jadi nanti semua siswa mendapatkan yang mengalami masalah rendahnya motivasi, nanti kami ajak ke bimbingan kelompok. Gimana Pak ini Pak? Ibu ancan-ancan Pak, mana Ibu terus karena Ibu terus tadi selalu panggil Ibu. Iya. Pak Tajul atau Pak Arifin ini panggilannya Pak? Tajul aja. Arifin sudah banyak Pak. Oh iya, oke. Pak Tajul, yang mana mau bimbingan, yang mana mau konseling? Yang ini Pak, yang nomor 1, yang rendahnya motivasi belajar. Tapi yang ini klasikal, yang pemahaman siswa tentang studi lanjut. Ini akar penyebab masalahnya sudah tepat belum nih Pak? Hah? Akar penyebab masalahnya menurut Pak Ustaz tentang ini sudah tepat apa belum ya? Yang mana? Yang dua-duanya. Kalau saya enggak. Banyak sekali, tinggi sekali. Mas sebentar Pak, karena kebetulan ada masalah ini. Ya. Oke, ini belum ada yang konseling Pak Tajul. Enggak, nah, kalau melihat ini kita memilih konseling atau tidak kan berdasarkan sekarang masalahnya ya. Kalau saya sih Bu, Pak, rendahnya motivasi itu kan banyak, ada ketidakpercayaan diri. Ya. Itu bukan cuma tidak ada target motivasi. Ya. Bisa juga sih Pak, tapi nanti kasih ke konseling. Ini kan konselingnya bisa sebenarnya kalau WDP, kalau tidak ada apa ya? Tidak punya harapan masa depan. Itu sih. Bukan, jangan dikunci dengan target prestasi, tidak punya harapan masa depan. Tidak ada motivasi yang ke depan seperti itu. Nah, itu bisa dikonseling Pak. Ya, kalau saya masalah pertama konseling saja, masalah kedua bimbingan klasikal. Ya. Masa depan. Ya. Nanti ditarik ke konseling individual Pak. Bisa konseling kelompok nanti atau konseling individu. Kalau banyak yang mengalami konseling individu kelompok, kalau sedikit 1 orang yang konseling individu saja Pak. Seperti itu ya.
Kalau nanti bisa gini Pak, misal di dalam konseling kelompok ini kita ajak mereka untuk di konseling individual, kita buat target di ke anaknya itu supaya yang biasanya motivasi belajar pernah belajar, sehingga dia nanti membuat jadwal rutin dan sebagainya ditentukan atau dibuat target untuk supaya paling tidak remedial gitu loh Pak. Jangan berpikir dulu Pak ke depan. Bapak jangan berpikir dulu. Berpikir dulu apa masalahnya. Baru kita kejar terus bagaimana melakukannya Pak. Jangan dulu berpikir mau begini. Bapak terlalu cepat. Nanti tersesat. Ya, pelan-pelan saja Pak. Pokoknya kita punya dua ini. Belum punya target. Kemudian satu, yang kedua tidak ada harapan tentang masa depannya. Boleh. Atau tidak punya keyakinan diri, kepercayaan diri. Nah, itu boleh konseling. Ya, jangan berpikir dulu mau diapain Pak. Jangan berpikir. Nanti sampai Ibu Farida kira-kira yang mana untuk konseling nih di antara ini. Seperti itu ya Pak. Ya, oke. Yang nomor 2 tak masalah Pak ya, ini akar enggak masalahnya. Kurang pemahaman siswa tentang informasi. Ini bisa nih bimbingan klasikal Pak. Ya. Oke. Cukup mungkin ya Pak. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Baik, tadi Pak Tajul sudah. Semoga Bapak Ibu yang lain ingin presentasi. Masih ada waktu. Oh iya nih, ada Bu Emma. Bu Emma sudah tadi ya? Bu yang paling ya berdasarkan urutan ya. Nah, silakan Bu Emma. Baik, terima kasih. Langsung share screen. Salah di mana nih? Nah, ini ada dua permasalahan nih, Pak Putra. Yang pertama, saya ambil konseling individual. Di sini masalahnya tentang pornografi. Akar penyebab masalahnya adalah kesulitan dalam mengontrol dorongan seksual dalam diri. Yang kedua adalah kesulitan belajar beberapa mata pelajaran. Ini bimbingan klasikal, metode belajar yang kurang sesuai. Mohon masukannya. Baik Ibu, ini pornografi ya. Iya. Oke, kesulitan dalam mengontrol dorongan seksual dalam diri. Oke, sip. Itu mungkin konseling ya Ibu? Ya, konseling individual Pak. Oke, kemudian kedua bimbingan saja ya? Iya. Bimbingan klasikal ya? Ya, bimbingan klasikal sih Bu. Oke. Ya. Oke, sudah bisa nanti dikonkretkan saja. Yang pertama nanti apa sih sebenarnya? Mungkin kontrol diri terkait dorongan seksual ya. Mungkin seperti itu. Atau kita dalam mengontrol karena ini Bu akal juga ke nanti kontrol diri atau self management. Kayaknya Ibu akan self control ya. Mari ke self control. Seperti itu Bu. Nanti kita dioperasionalkan lagi. Nanti Bu Farida kira-kira mau ambil apa, mengarahkan kajian literatur dulu Bu ya. Iya. Nanti kita lihat spesifiknya mau kemana. Oke, cukup mungkin ya Bu. Yang nomor 2 ini pas aja ya Bapak ya, klasikal ini metode belajarnya. Ya. Jadi nanti ini metode atau strategi Bu? Metode kayaknya, metode aja. Kesulitan dalam belajar beberapa mata pelajaran. Metode belajarnya. Berarti Ibu akan di kepalanya Ibu metode belajar apa tuh? Apa ya, yang misalnya dia menggunakan metode belajar, apa sih bahasa itunya, susah, misalnya sama teman, atau dia lebih mengeksplor berbanyak literatur. Bukan metode, itu strategi itu. Oh, strategi apa? Itu bukan juga strategi sih, cara belajar. Cara belajar. Kalau metode itu gimana Pak? Yang ada cara belajar, ada sikap atau kebiasaan belajar. Kalau kebiasaan belajar misalnya mau buat catatan, itu kebiasaan belajar. Mencatat ketika guru, itu namanya kebiasaan belajar. Kalau metode itu masuk nanti ke literaturnya seperti SQ 3N. Ya. Survei, seperti itu metode. Jadi hati-hati, jangan sampai bukan metodenya tapi kebiasaannya yang perlu diperbaiki. Berarti kebiasaan ya Bapak ya? Nah, nanti lihat Bu,
Kira-kira kalau metode belajarnya sulit menemukan metode, kesulitan belajar, kalau begitu mungkin cara belajar ya atau sikap yang kurang tepat. Nanti Ibu kajian literatur dulu lah. Iya. Jadi ya, oke. Tapi jangan sampai Ibu salah paham yang mana metode, yang mana cara, yang mana sikap itu berbeda. Oh, enggak. Sip. Oke. Nah. Baik, terima kasih Bapak. Silakan teman-teman yang lain. Baik, Bu Emma sudah. Sekarang lanjut ke Bu Andini. Silakan Bu Andini. Terima kasih Pak, saya izin langsung share screen ya. Sudah kelihatan nggak Pak? Bapak sudah kelihatan? Aduh, tidak kedengaran apa-apa ini. Nah, sekarang sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Mohon petunjuknya, Putra, apakah sudah tepat ini penyebab masalah yang saya kemukakan? Mohon anunya apa penjelasannya Pak, agar saya bisa melakukan proses selanjutnya. Tuh, Pak Putra mana? Oke, Ibu. Saya monitor. Oke, yang mana mau bimbingan, Bu? Yang mana mau... Kalau yang bimbingan saya yang nomor 2, yang nomor 1 yang konselingnya Pak. Oke, kalau begitu konselingnya mungkin Ibu spesifikkan masalahnya. Ya. Jadinya ini nih yang nomor ini ya. Ya, kalau kurang pemahaman dan pengetahuan itu bimbingan saja, Bu. Kenapa sih anak itu pacaran? Oh, ini bimbingan ya Pak ya? Ya, kalau lihat akar penyebabnya selain itu bimbingan. Gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan anak pacaran yang kemarin? Ibu-ibu coba kita cari deh, apa yang menyebabkan kemarin kira-kira? Dari kajian literaturnya Ibu. Kalau bentar. Aduh, kajian literatur saya belum buka tadi. Kalau kemarin dari kesimpulannya dari berapa analisis penyebab masalah apa Bu, kemarin? Dari isinya kemarin analisis penyebab masalahnya itu ada karena faktor dari ingin diperhatikan, ada faktor pergaulan, ada faktor perasaan terabaikan oleh orang tua, kemudian menemukan perhatiannya. Masuk ke situ saja, menemukan Bu. perhatian pada pacarnya. Jadi gimana Pak? Akar penyebab masalahnya yang saya rubah? Kalau iya, akar penyebabnya saya lebih cenderung tadi kurang perhatian orang tua ya. Apa merasa tidak, bukan perhatian itu, merasa orang merasa atau berpikir orang tuanya tidak memperhatikan dia. Oh, baik. Jadi kita bongkar pikiran-pikirannya itu. Tunggu, saya bahasakan. Jadi maksudnya Masalah adanya pikiran kurang diperhatikan gitu ya Pak ya? Dia berpikir bahwa kurang perhatian dari orang tua, kurang mendapat kasih sayang, atau mungkin orang tuanya kenapa sih? Orang tuanya tidak baik atau kenapa itu? Orang tuanya baik Pak, anak ini mapan, orang tua cuma sibuk bekerja. Tuntutannya terhadap anak terlalu tinggi, sementara anak merasa tertekan gitu Pak. Gimana tuh? Maka mencari orang lain yang dapat memberi perhatian. Kalau begitu kasih saja bahwa kenapa dia pacaran, karena cukuplah karena dia merasa kurang diperhatikan oleh keluarga. Oh ya, kurang diperhatikan. Saya catat biasa dulu. Nanti bahasanya sambil jalan Ibu, nanti Farida juga mungkin mengarahkan Ibu sehingga bisa ketemu ya. Tapi intinya mungkin ke situ sehingga bisa konseling. Kalau yang nomor pengetahuan Ibu nanti ditembaknya adalah bimbingan. Kalau itu tadi kan bisa bisa dikonsumsi mungkin cara berpikirnya kah atau perasaannya. Mungkin udah baik Pak, baik. Baik. Yang nomor 2 gimana Pak? Ini perencanaan sekolah lanjutan. Terlalu panjang sih, sederhanakan saja Bu. Siswa belum mengenal kelebihan dan kekurangannya saja. Kurang ini terlalu gimana Pak? Siswa suara kurang. Bapak putus-putus nih Pak. Oh
Oh iya, siswa kurang mengenal kelebihan dan kekurangannya terkait pilihan sekolah lanjutan. Tidak kan, Bu? Putus-putus, Pak. Bisa diulang? Ini udah, ini Jaringan, sudah bagus. jaringanku tidak bagus. Bu, sederhanakan saja. Siswa belum mengenal kelebihan saja. Belum mengenal kelebihan dan kekurangan. Mengenali kelebihan dirinya, gitu. Kelebihan dan kekurangannya terkait yang relevan dengan sekolah lanjutan. Jadi ya, Bu. Sampai di kekurangan sampai sekolah lanjutan, buang itu sesuai dengan cita-citanya, buang sajalah. Oh, siap. Cukup Baik, ya, Pak. Ibu. Pak. Oke, makasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Andini. Iya Pak, gimana? Halo? Pak Arif, silakan. Oh, saya Pak, terakhir ini. Ini masih ada Bu Nuri, boleh Pak? Ibu Nuri bisa menyesuaikan kayaknya, sudah bagus pekerjaannya. Baik, aduh, saya terkendala tidak bisa share screen Pak, karena merekam. Baca saja. Sudah. Bapak sebentar Bapak. Sebentar aja Bapak. Ya, biar saya tidak salah arah, tinggal Bu Bapak. Nuri sendiri loh, Pak. Yang pertama saya udah nggak dapet, yang kedua nggak pernah dapet, Pak. Saya selalu mengalami kesalahan, kendala, Pak. Jadi ini masalah yang saya pilih ya Pak, kemarin ada 2, kurang percaya diri, termasuk bimbingan pribadi, lalu yang kedua kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kurang percaya diri, insya Allah saya menggunakan konseling individu, lalu kesulitan dalam memahami materi pelajaran, itu bimbingan klasikal Pak. Mohon arahannya Pak. Udah bagus nih Bu. Saya sudah bilang memang kalau Ibu Nuri itu bagus. Ih Bapak mah. Oke, mungkin kesulitannya Ibu nanti adalah terkait kajian literaturnya di masalah pertama, karena Anda spesifik ya Bu. Penilaian diri itu kan kajian literaturnya sangat sedikit ya. Iya sih. Ya, mungkin bahasa Jawanya apa Bu itu? Ya, rendahnya penilaian diri atau bahasa Inggrisnya spesifik misalnya. Ya, itu nanti supaya mudah menemukan kajian literaturnya ya Bu. Jadi rendahnya penilaian diri apa itu? Ya, self-esteem kah, kurang percaya diri kah? Ya, seperti itu atau apa? Nanti Ibu kurang Google percaya ya. Diri, Pak. Kurang percaya diri itu kan, ini kan kenapa? Karena rendah penilaian terhadap diri. Apa ya? Nggak usah kadang Bu, bilang saja rendah penilaian terhadap dirinya. Nanti di bahasa Inggris kan, kira-kira bahasa Inggris yang trennya itu apa sehingga mudah menemukan literatur. Paham ya Ibu Nuri ya? Iya ya Pak. Ya, karena ini kalau rendahnya penilaian diri itu biasanya kesulitan dalam mengkaji literatur yang sesuai. Seperti itu ya. Karena kalau sulit, bahasa Inggris kan saja, kira-kira yang tren itu bahasa Inggrisnya apa, ya seperti itu. Enggak. Saya kurang percaya diri, apa ya, self-esteem kah? Apa kemarin ya? Seperti itu. Nah, itu ya Bu ya. Self-esteem, self-efficacy. Ya, kemarin ya. Ya, seperti itu ya Bu. Oke, iya, cukup Pak. Bu ya. Oke, Pak Arif. Baca saya Pak Arif. Iya, mohon izin terakhir Pak. Bu Nuri bisa di. Oh iya ya Pak. Bentar. Udah Pak. Iya terakhir ya Pak. Ya, oke. Mohon maaf. Terakhir sebentar. Ini Bapak. Ketua terakhir, ketua. Peserta paling terakhir. Baik Bapak. Tajul sudah belum? Halo, sudah terdengar suara saya? Iya, jadi masalah yang terpilih Bapak. Yang pertama adalah kesulitan dalam menentukan sekolah lanjutan. Nanti akar penyebabnya adalah ketidaktahuan langkah-langkah menuju tujuan studi. Nah, ini yang kedua, kecanduan gadget, rendahnya kontrol diri. Mohon masukan Bapak. Saya kira Pak Arif rendahnya kontrol diri, oke lah, bisa ditindaklanjuti dengan konseling ya, kita konseling kelompok atau individu nanti. Ini ketidaktahuan langkah-langkah menuju tujuan studi lanjut, ini apa ya?
manajemen sekolah lanjutan atau kurang memahami prosedur memilih studi lanjut ya. Iya, Itu betul, Bapak Bapak. di MTS ya, MTS ya. Di MTS, Bapak. Nah, kalau begitu mungkin isinya kurang memahami, kurang pemahaman tentang prosedur memilih sekolah lanjut yang tepat. Prosedur memilih. Sekolah lanjut yang sesuai, yang tepat lah. Baik. Terima kasih, Bapak. Ini berarti bimbingan kelompok ini ya, Pak? Kelas ya, Pak? Klasikal nih. Bimbingan klasikal, Pak. Baik. Terima Kalau kasih, saya Bapak. sih, kalau Pak Arif kalau mau enak sih kesulitan membuat keputusan studi lanjut. Kesulitan dalam menentukan sekolah lanjut berarti kesulitan membuat keputusan. Nanti materinya adalah bagaimana prosedur membuat keputusan sekolah lanjut. Kesulitan membuat keputusan sekolah lanjutan. Terima kasih, Bapak. Iya. Ya, Satu lagi, Bapak. Enak. Oh, Pak Umar, Pak Tri belum, Pak? Iya, Pak. Pak Tri belum. Silakan, Pak Tri. Iya, Pak. Bentar, Pak. Sudah nama ya, Pak ya? Ya, sudah, Pak. Ya. Oh. Ya, ini Pak, masalah saya yang pertama adalah perilaku barcode atau self harm. Ini akan masalahnya adalah kurangnya kontrol diri, Pak. Ini rencananya saya mau konseling kelompok karena ada beberapa anak yang melakukan kasus yang sama. Terus kemudian yang kedua adalah kasus bullying. Ini rencananya saya bimbingan klasikal karena ini cukup banyak, hampir semua anak, bahkan dalam satu kelas gitu Pak. Rencananya mau bimbingan klasikal. Gitu Pak Putra. Mungkin mohon Kasih zoom masukannya. sedikit Pak, kasih zoom sedikit. Pak Tri bisa zoom sedikit tulisannya. Ini Pak. Ya, kasih besar-besar Pak. Lagi-lagi sedikit. Zoom di sudut kanan bawah Pak, di sudut kanan bawah. Itu ada tanda panah itu tambah. Oh, yang bawah, Pak. Supaya besar-besar. Kanan bawah, Bapak. Bawah. Yang Pak. bawah. Yang ada 100% itu yang di bawah. Digeser. Ada. Oh, anunya, fontnya Pak. Di ujung kanan bawah Bapak biasa. Di bawah. Saja Pak. Bapak. Oke, sudah Pak. Kampung tulisannya Pak. Nanti saya coba sudah kelihatan nih biar saya perbesar di sini. Ini barcode ya Pak? Ya Pak. Kalau saya sih kontrol diri sudah diambil kemarin berapa nih semalam malah ada 2. Kenapa ada faktor lain? Misalnya kurang mampu mengekspresikan perasaan dengan tepat. Pak, emosi mungkin Pak ya Pak? Ya, kurang mampu mengelola emosi. Oh ya Pak. Ya seperti itu ya. Kurang mampu mengelola emosi Pak. Ya mengelola, jadi tidak bisa mengelola emosinya. Apa itu ya, kemarahannya, kejengkelannya atau apa nanti dilihat dalam wawancaranya apa. Iya Pak. Apa penyebab utamanya barcode itu kebanyakan begitu, kecuali barcode ikut-ikut Pak. Itu kontrol diri. Tapi kalau terkait dia saja tidak ikut-ikut, ya terlalu banyak barcode di tangannya itu kan bukan tidak mampu mengekspresikan perasaan. Mohon maaf Pak Putra, tapi memang dari beberapa anak itu sebagian besar karena ikut-ikutan teman sama ikut-ikutan tren Pak. Tren sebenarnya sih itu bimbingan klasikal saja, tapi ini spesifik. Ibu, Bapak cari saja orang-orang yang memulai itu, kira-kira apa penyebabnya deh. Mungkin Bapak, kalau saya sih ada memang yang ikut-ikut, tapi kita coba cari sumber modelnya itu dari mana. Ada yang anaknya. Nah itu yang lebih gawat Pak ditangani. Banding yang ikut-ikut. Ya. Itu ya Pak. Ibu cari deh Pak nanti siapa anaknya yang spesifik kira-kira
model dari mana itu? Tanya saya itu anak, siapa yang kasih contoh? Dari mana kamu bisa mengetahui? Iya Pak, sehingga nanti ketemu anaknya yang sumber itu, yang memang intinya mereka saya rasa lebih banyak pada ketidakmampuan mengekspresikan perasaan sebenarnya. Ketika dia marah sama orang tuanya, sama temannya, dia tidak bisa mengekspresikan dengan baik. Seperti itu. Iya Pak. Makasih Ya. Bapak. Ya, makasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, cukup ya. Baik Bapak. Oke, cukup Bapak dan Ibu. Untuk hari ini, pagi ini, sesi pertama kita cukupkan. Ya, nanti siang jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah itu akan dilanjutkan sesi kedua bersama Ibu Farida. Mungkin saya juga akan ikut, mudah-mudahan ada kesempatan saya ikut bergabung sehingga bisa lebih mantap. Tapi pekerjaan Bapak dan Ibu sekarang adalah melakukan kajian literatur, berapapun yang ditemukan nanti kajian literaturnya, yang jelas ada dulu lah untuk kemungkinan bisa dipresentasikan sebentar siang. Sepertinya Bapak dan Ibu ya. Tapi dalam kajian literatur jangan lupa untuk melakukan analisis mengapa, apa kelebihan kekurangannya. Seperti itu supaya satu kali melangkah ya Bapak dan Ibu sudah punya kajian yang bisa ditindaklanjuti untuk besok atau mungkin sebentar dipresentasikan. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu ya mungkin kita pelan-pelan saja Bapak dan Ibu. Ini pikiran Bapak dan Ibu terlalu banyak sepertinya sudah mau action ya. Kita cari dulu benang merahnya. Kemarin sudah ketemu benang merahnya tentang penyebabnya. Walaupun masih abu-abu, hari ini mungkin sudah mulai ada merahnya. Nah, sekarang kita mencari alternatif solusi dengan benang putih, ya entah yang mana. Nanti kita abu-abukan, sudah abu-abu nanti menjadi merah. Berarti itu yang mana akan dilakukan. Pelan-pelan saja Bapak dan Ibu ya. Ya, berarti itu yang jelas. Tiba waktunya Bapak Ibu pasti juga selesai. Ya. Terakhir Bapak dan Ibu udah pesan dari saya, boleh mengeluh, boleh kesal, boleh jengkel, tapi jangan menyerah Bapak dan Ibu. Ibu Andini ini sudah capek nih, boleh capek Bu, silakan. Boleh marah-marah, tidak ada masalah, tapi tidak boleh menyerah. Bapak dan Ibu harus selesai di sini bersama kami. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Semua ada Siap Bapak. Ya, siap-siap. Siap-siap. Menutup kegiatan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.